Di tanah basah Cikajang, Garut, 5 Juni 1852, seorang bayi lelaki lahir di tengah udara yang diselimuti kabut pegunungan. Bayi itu kelak akan dikenang sebagai salah satu cahaya paling terang dari Tatar Sunda. Kiai Haji Raden Agus Hasan Mustapa, sosok yang menggabungkan kedalaman ilmu syariat, kehalusan sastra, dan keluasan wawasan budaya. Namun, jejak panjang menuju gelar Pujangga Sunda tidak lahir dalam sekejap. Ia ditempa oleh perjalanan terjal, pengembaraan lintas benua, dan pergulatan pemikiran yang nyaris tak pernah berhenti. Ayahnya, Mas Sastra Manggala, yang setelah naik haji bergelar Haji Usman, adalah camat perkebunan. Seorang lelaki cukup terpelajar untuk ukuran zamannya. Tetapi justru karena ia pernah melihat dunia pendidikan kolonial, ia memilih tidak menyekolahkan anaknya secara formal. Hasan Mustapa kecil malah diarahkannya langsung ke pesantren, tempat putranya itu kemudian menyerap langsung ilmu agama dari sumber aslinya. Pada usia 7 tahun, Hasan Mustapa dibawa ayahnya berhaji ke Mekah. Pengalaman itu menjadi kunci pertama yang membuka jendela dunia dalam benaknya. Sekembalinya ke tanah air, Hasan Mustapa menjalani tapa lelana dari pesantren ke pesantren, memperbanyak guru dan sanad. Selama bertapa itu, Hasan Mustapa berguru kepada Kiai Haji Hasan Basri di Kiara Koneng, Garut, Kiai Haji Yahya di Garut, Kiai Haji Abdul Hasan di Tanjung Sari Sumedang, Kiai Haji Muhammad di Cibunut, Muhammad Ijrai, murid Kiai Haji Abdul Qadir Surabaya, hingga Kiai Haji Holil Bangkalan, ulama besar Madura yang juga guru para ulama Nusantara. Di usia 17 tahun, Hasan Mustapa kembali dikirim ke Mekah. Untuk kali kedua, Hasan Mustapa bermukim hampir 10 tahun. Di Masjidil Haram, ia belajar kepada para syekh terkemuka seperti Syekh Muhammad, Syekh Abdul Hamid Dagastani, Syekh Ali Rahbani, Syekh Umar Syami, Syekh Mustafa Al-Afifi, Sayyid Abu Bakar Al-Sato Hasbullah, Syekh Nawawi Al-Bantani, Abdullah Al-Zawawi, dan lainnya. Kemampuan bahasa Hasan Mustapa mengalami kemajuan pesat sehingga ia diangkat menjadi pengajar di Masjidil Haram. Bahkan, menurut laporan Abu Bakar Jayadiningrat tahun 1887, Hasan Mustapa memiliki sekitar 30 murid yang setia mengikuti majelisnya. Bayangkan, seorang pemuda Sunda mengajar di Masjidil Haram, suatu kehormatan yang amat langka bagi ulama Nusantara kala itu. Sekitar tahun 1885, Garut dilanda pertikaian antara kaum tua dan pembaharu muda. Penghulu besar Haji Muhammad Musa meminta Hasan Mustapa yang saat itu masih di Mekah untuk pulang. Dengan perannya sebagai pendamai, Hasan Mustapa mampu meredakan api perdebatan yang mengancam keretakan hubungan masyarakat. Di Garut, Hasan Mustapa kemudian mendirikan pesantren Sindang Barang, sebuah pusat pembinaan moral, agama, dan intelektual yang menjadi tempat lahirnya banyak murid cemerlang.
Pada 1889, Hasan Mustapa diajak oleh orientalis Belanda terkenal Christian Schnock-Horgonje untuk berkeliling Jawa. Tujuan perjalanan itu adalah memahami kehidupan beragama, tradisi, dan budaya masyarakat Jawa dan Sunda. Catatan perjalanan ini kemudian menjadi bahan penting dalam kajian kebudayaan Nusantara yang diringkas oleh Van Ronkel dalam karyanya Aantekeningen over Islam and Folklore in Western Midden Java pada tahun 1942. Dalam perjalanan ini, Schnock mengakui satu hal bahwa tak ada orang Sunda yang memahami budaya bangsanya sedalam Hasan Mustapa. Pada 1893, Hasan Mustapa diangkat menjadi penghulu besar Aceh. Ia menerima jabatan itu dengan syarat bahwa setelah ada lowongan, ia ingin dipindahkan ke Priangan. Di Aceh, ia menulis catatan penting tentang kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Aceh. Catatan itu kemudian tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Hasan Mustapa juga menulis naskah Melayu Kasful Sarair fi Hakikati Aceh wa Fidir, manuskrip penting yang masih menjadi rujukan peneliti sejarah Aceh. Karir Hasan Mustapa kemudian berlanjut di Pariangan. Pada 1895, ia resmi diangkat menjadi penghulu besar Bandung, jabatan yang ia pegang hingga pensiun pada 1918. Setelah menetap di Bandung, kreativitas sastra dan keilmuan Hasan Mustapa mencapai puncaknya. Ia menulis lebih dari 10.000 bait dangding, karya-karya yang oleh para kritikus sastra disebut sebagai permata paling mengkilap dalam tradisi sastra Sunda klasik. Tema utama karyanya adalah tentang suluk, perjalanan batin manusia menuju Tuhannya. Hasan Mustapa menggambarkan relasi manusia dan Tuhan melalui metafora-metafora agraris yang dekat dengan kehidupan Sunda, seperti rebung dengan bambu, seperti pohon aren dengan caruluk. Kedalaman sofistiknya telah membuatnya dituduh mengikuti ajaran Wahdatul Wujud, tuduhan yang kemudian ia bantah dalam karya berbahasa Arab berjudul Injazul Wadfi Itfair Ar-Rod. Pada 1960, M. Wangsaat Madja berinisiatif mengetik ulang karya-karya Hasan Mustapa menjadi 18 jilid naskah Aji Wiwitan. Namun, 2 rangkap naskah itu hilang saat dikirim ke Jakarta. Tentu, hal itu hampir menghapus warisan seorang pujangga besar. Beruntunglah, 17 naskah alas masih dapat dilacak dan 10 diantaranya diterbitkan, termasuk buku legendaris Balai Bandung. Sebagian besar karyanya kini hanya dapat ditemukan di Leiden berupa salinan, fotokopi, atau naskah yang telah menua oleh waktu. Proses kreatif Kiai Haji Raden Ajeng Hasan Mustapa telah melahirkan karya-karya monumental, diantaranya Bab Adat-Adat Urang Priangan jeung Sunda Liana Tieta, Aji Wiwitan Quran Suci, Dangding Jilid anu kaopat, dan puluhan manuskrip Sunda dan Jawa dalam bentuk prosa, dangding, suluk, hingga esai budaya.
Laporan-laporan resmi keagamaan Hasan Mustafa yang masih tersimpan di Leiden, korespondensi panjangnya dengan Snokhorgonje. Hasan Mustafa bukan hanya ulama, ia arsitek bahasa, penjaga tradisi Sunda, penulis produktif yang menulis dalam budaya Sunda, Jawa, Melayu, dan Arab. Kiai Haji Raden Ajeng Hasan Mustafa wafat pada 1930 di Bandung. Namun warisannya tidak mengenal kematian. Setiap bait dangdingnya, setiap metafora sufistiknya, setiap laporan, esai, dan manuskrip yang ia tinggalkan adalah bukti bahwa ia adalah puncak kecerdasan Sunda pada masanya.